mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kau ingin memenangkan perang besok pagi? Betul, Aki Lumut. Kalau begitu, pakailah kelopak bunga teratai ini di rambutmu. Oh, indahnya kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Ikutilah episode ke-15. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Pahen. Dengan sutradara. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seri yang ke-13 ini didukung oleh para pelaku. Nario sebagai Ki Sabrang, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsadirja, Asmari sebagai Aki Jaba, Luciana sebagai Rahayu, Francisca sebagai Aning, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu telah diceritakan bahwa Hunta datang ke tempat Gandini. Bahkan dalam pertemuan itu, Hunta menyatakan cintanya pada Gandini. Sehingga Gandini sangat gembira, karena Gandini pun sudah lama mencintai Hunta. Walau cinta Gandini terhadap Hunta bukanlah cinta yang sesungguhnya, akan tetapi cinta dengan maksud-maksud tertentu. Sementara itu di Tegal Sari, Ki Sabrang sangat giat memungut sumbangan dari para penduduk. Sumbangan itu digunakan untuk membuat benteng yang kokoh di sekeliling rumah tempat kediamannya. Walau sebenarnya banyak penduduk yang tidak suka, karena Ki Sabrang memungut sumbangan dengan cara memaksa, bahkan kadang-kadang dengan jalan kekerasan. Ki Sabrang,
Bukankah itu suami istri Atik dan Parta? Iya, Den Wangsa. Kenapa mereka sekarang sudah berada di rumah mereka? Bukankah tadi malam mereka masih jadi tawanan Ki Sabrang? Betul, Den Wangsa. Apakah mereka dilepaskan? Memang saya lepaskan, Den Wangsa. Karena mereka itu sudah membayar sumbangan. Bahkan mereka membayar sumbangan dengan uang yang banyak. Kapan mereka membayarnya? Tadi pagi, Den Wangsa. Rupanya mereka jadi kapok karena kita siksa tadi malam. Iya, betul sekali, Den. Kamu itu tidak tahu, Den. Aku melepaskan mereka bukan karena mereka membayar uang sumbangan yang banyak, tapi karena disuruh marompang. Kalau begitu, para pembangkang yang tidak mau membayar sumbangan akan kita perlakukan seperti sepasang suami istri itu, supaya mereka juga membayarnya segera. Betul, Den. Dan petani tadi bagaimana? Setelah saya cambuk beberapa kali, baru dia mau membayarnya, Den. Kalau begitu, kita cari para pembangkang yang lain dan kita paksa mereka dengan cambuk ini, supaya mereka juga jadi jerah. Baik, Den. Sudah banyak terkumpul uang untuk membangun benteng itu, Ki Sabrang? Sudah, Den. Tapi belum cukup untuk membangun tembok yang menyerupai benteng, Den. Aku berharap supaya benteng itu cepat dibangun. Karena aku takut kehilangan Aning. Iya, siapa yang tidak cemas kalau istri kesayangan hilang dari genggaman kita, Den Wangsa? Ya, aku memang menyayangi Aning. Karena dialah satu-satunya istri yang memberi aku keturunan. Sedangkan yang lain tidak ada. Bukankah Den Ayu Gandini juga memberikan seorang anak pada Den Wangsa? Iya, maksudku hanya Aninglah istri yang penurut. Tidak macam-macam. Sehingga rasa sayangku sudah tidak ada lagi untuk yang lain. Ya, kalau Den Wangsa enak. Ada yang mengurusi, ada yang menyayangi, ada yang memberikan keturunan. Nah, kalau saya ini, Den, tidak punya anak sama sekali. Sehingga kadang-kadang terpikir oleh saya, untuk apa saya seperti ini? Karena tidak ada yang akan saya lindungi. Tidak ada yang akan saya harapkan kelak sebagai penerus keturunan saya. Loh, bukankah istri pertama Ki Sabrang ada? Ya, memang ada. Cuma sudah tua, sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Hanya bisa untuk dilihat-lihat saja. Ki Sabrang, kenapa harus menderita begini? Harta banyak, kedudukan ada. Kan mudah untuk mencarinya. Ya, sulit, Den Wangsa. Sulit untuk mencari yang cocok dengan selera saya. Kalau Ki Sabrang mau, akan aku carikan. Raden sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Cantik? Cantik. Masih muda? Masih gadis? Jangan khawatir. Di mana rumahnya, Den? Dekat. Di lereng Bukit Perinduan itu. Apakah ada rumah di sana, Den? Sebenarnya tidak ada. Tapi tempat itu adalah tempat seorang pertapa yang bernama Akirapang. Nah, anak Akirapang itu yang aku maksud. Dari mana Raden tahu kalau di sana itu adalah seorang pertapa bersama anaknya tinggal? Aku kan suka berburu, Ki Sabrang. Nah, pada suatu hari aku berburu di sana. Lalu, aku bertemu dengan Akirapang. Wah, kalau begitu sudah tidak salah lagi. Pasti anak gadisnya itu cantik sekali. Aku sebenarnya belum pernah bertemu dengan anak gadisnya. Hanya para pengawalku saja yang mengatakan bahwa anak gadisnya itu cantik. Saya percaya, Den, bahwa anak gadis pertapa itu pasti cantik. Tapi, kenapa tidak Raden ambil menjadi istri Raden? Aku belum berani melamar. Karena aku merasa hormat pada pertapa tua itu. Saya berani, Den. Asal Raden mau mengantarkan saya ke sana. Baik. Akan aku antar. Aku senang kalau Ki Sabrang bersemangat untuk punya istri lagi. Sehingga Aning ada kawannya di sini. Kapan Raden mau mengantarkan saya ke sana? Besok pagi pun boleh. Baik, Den. Besok pagi kita ke sana. Ramanda. Ada apa, Ayu? Lihat, Ramanda. Siapa yang datang itu? Oh, Gusti. Akhirnya mereka juga datang kemari. Untuk apa mereka jauh-jauh naik ke atas bukit ini, Ramanda? Mereka akan meminta sumbangan pada kita, Ayu. Sumbangan apa, Rama? Sumbangan dana untuk menghadapi peperangan demi Mentilin. Apa yang harus kita berikan kepada mereka, Rama? Aku belum tahu, Ayu. Apa yang harus kita berikan pada mereka? Kalau kita tidak memberi apa-apa, bagaimana, Rama? Kita akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Kirangge. Seluruh keluarga itu mereka bunuh hanya karena tidak mau menyumbang pada mereka. Kenapa mereka tidak mau menyumbang, Rama? Apakah tidak ada yang akan mereka sumbangkan? Bukan masalah itu, Ayu. Tapi karena tempat tinggal keluarga Kirangge itu sudah di luar batas desa Tegal Sari.
sehingga mereka keberatan untuk memberikan sumbangan. Karena wilayah tempat tinggal mereka sudah bukan di bawah kekuasaan Tegal Sari. Bukankah kita juga tinggal di luar desa Tegal Sari, Rama? Susah kalau kita berdalih seperti itu, Ayu. Nanti kejadiannya sama dengan keluarga Kirangge. Mereka sudah menambatkan kuda-kuda mereka di bawah bukit. Ki Sabrang dan Raden Wangsadirja datang dengan dikawal oleh 10 prajurit. Saya takut, Rama. Ayo, kita harus tenang. Kalau Gusti Yang Maha Agung melindungi kita, kita pasti selamat. Iya, Rama. Ayo, kau masuklah ke dalam. Biar aku yang menghadapi orang-orang ini. Ayo. Baik, Rama. Hati-hatilah, Ramanda. Selamat siang, Ki Japa. Selamat siang, Raden. Ada keperluan apakah Raden beserta Ki Sabrang kemari? Hanya ingin mampir saja. Mari silakan duduk. Tapi maaf, tempatku hanya seperti ini. Oh ya, Ki Japa. Mari Ki Sabrang. Mari duduk. Iya, Den. Maaf, Ki. Dari mana Ki tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal dengan nama Ki Sabrang? Apalagi semenjak Ki Sabrang menjadi petinggi di Tegal Sari ini. Sampai juga berita tentang saya kemari. Ya, tentu saja berita itu sampai, Ki Sabrang. Den, mana anak gadisnya itu? Mungkin ada di dalam. Kalau menilik perjalanan Raden Wangsa Anda dan Ki sekarang Sabrang masih ini, mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Karena dari Tegal Sari kemari akan memakan waktu setengah hari perjalanan naik kuda. Jadi apa sebenarnya yang membawa Raden Wangsa dan Ki Sabrang kemari? Betul lah Ki Japa. Perjalanan kami cukup jauh. Tapi kami kemari hanya kebetulan saja. Karena kami tadi melintas di bawah sana, lalu kami ingin mampir kemari. Jadi hanya sekedar untuk mampir kemari? Betul lah Ki Rapang. Iya. Mana anak gadisnya Den Wangsa? Mungkin di dalam. Apakah Aki Japa hanya tinggal sendiri di sini? Tidak, Ki Sabrang. Aku tinggal bersama dengan anak gadisku. Betul kan aku bilang. Sudah Ki Sabrang. Lamarlah anak gadisnya itu. Bagaimana aku akan melamarnya, Den? Anak gadisnya saja aku belum lihat. Luar biasa. Ditanggung cantik. Nanti sajalah Den Wangsa. Aku jadi ragu-ragu. Terserah Ki Sabrang lah. Maaf Raden. Apakah Raden Wangsa dan Ki Sabrang haus? Kalau haus, aku tidak bisa menyiapkan minuman sebanyak rombongan yang Raden Wangsa bawa. Aku hanya bisa menyiapkan hanya untuk Raden berdua saja. Tidak usah. Kami tidak akan lama. Iya. Jadi Raden Wangsa betul-betul hanya ingin mampir kemari? Tidak ada keperluan lain lagi? Ayo bicara Ki Sabrang. Kami memang hanya sekedar mampir, Aki. Tidak ada maksud yang lain. Baiklah. Maaf Aki Rapa. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Iya. Silakan Den, silakan. Aki Japa, kami permisi. Iya. Silakan Den. Lega aku. Ternyata Gusti Yang Maha Agung masih melindungi aku dan anakku. Pergi mereka, Ramanda? Sudah, ayo keluarlah. Jadi mereka datang hanya untuk sekedar mampir, Ramanda? Ya, betul anakku. Syukurlah, Ramanda. Maaf, Aki Japa. Ki Sabrang, Cambuk kuda saya ketinggalan. Mungkin itu barangkali. Ayo. Ini? Iya. Terima kasih. Iya. Apakah ini anak gadis Aki Japa? Iya, Ki Sabrang. Namanya Ayu Anindya. Cantiknya. Betul apa yang dikatakan oleh Raden Wangsadirja. Ki Sabrang, cepat sedikit Ki Sabrang. Saya permisi Aki Japa. Raden Wangsadirja sudah memanggil saya. Iya. Silakan. Berhasil siasatku. Aku berpura-pura meninggalkan cambuk kudaku. Dan akhirnya aku bisa melihat kecantikan gadis itu. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi kenapa aku jadi ingat Wulandari?
Apakah dia mirip dengan Wulandari? Atau kecantikannya bersaing dengan Wulandari? Ya. Kecantikan gadis itu bersaing dengan Wulandari. Hanya bedanya Ayu Anindya tidak ada tai lalat di tepi bibirnya. Buat apa orang-orang itu membangun tembok yang tinggi di sekitar ini, Raden Wangsa? Untuk membuat benteng aneh, supaya kau dan anakku Tapasudana aman bila terjadi serangan dari orang-orang Mentilin. Kenapa kau cemas? Kau takut? Ya, bahkan kalau tembok itu dibuat lebih tinggi dan lebih kokoh, saya merasa tambah terasing dari dunia luar tembok itu, Raden Wangsa. Tidak apa-apa, demi keamanan kalian. Kapan selesai dibangun tembok itu, Raden Wangsa? Mungkin 5 atau 6 purnama lagi. Lama juga. Memang lama. Kalau sebelum tembok itu selesai, tiba-tiba Mentilin menyerang kemari, bagaimana, Tidak Raden? mungkin. Karena Mentilin belum mempunyai uang yang cukup untuk biaya penyerangan. Kapan selesai perang ini ya? Belum tahu. Itu sebabnya aku bangun tembok ini agar kalian aman di sini. Iya. Maaf, Den Ayu. Apakah Den Ayu suka dibangun benteng seperti ini? Suka, Ki Sabrang. Kalau begitu, tidak sia-sia benteng ini dibangun oleh Raden Wangsa Dirja. Ki Sabrang, Raden Wangsa Dirja dan Aning memperhatikan para pekerja yang sedang membangun tembok tinggi dan kokoh di sekitar tempat tinggal petinggi desa yang luas itu. Bahkan Ki Sabrang sibuk memberikan petunjuk kepada para pekerja yang sudah bermandikan keringat. Sementara panas terik sangat menyengat kulit mereka. Bahwa Ki Sabrang dan Raden Wangsa Dirja sedang sibuk mengurus uang yang dikumpulkan dari penduduk desa untuk membangun sebuah benteng yang kokoh untuk menahan serangan Mentilin di masa yang akan datang. Di dalam pemungutan dana itu terjadi hal-hal yang mengerikan bagi penduduk setempat karena banyak di antara mereka yang tewas akibat menolak memberikan uang mereka kepada Ki Sabrang ataupun Raden Wangsa Dirja. Dengan kata lain, bahwa kedua orang itu memungut dana dari penduduk Tegal Sari dengan cara kekerasan. Sehingga ketika kedua orang itu mampir ke tempat pertapaan Aki Japa, maka orang tua itu juga menjadi cemas. Walau sebenarnya Ki Sabrang dan Raden Wangsa Dirja datang ke sana hanya untuk melihat kecantikan anak gadis Aki Japa. Ki Garda. Iya, Raden Wangsa. Coba datangi kelompok orang yang sedang duduk itu. Oh, yang duduk-duduk di bawah pohon itu, Raden? Iya. Katakan pada mereka, bukan saatnya untuk istirahat. Mereka harus bekerja. Baik, Raden. Kalau mereka membangkang, gunakan kekerasan. Baik, Raden. Permisi. Kisanak semua, sekarang bukan saatnya istirahat. Jangan duduk-duduk seperti ini. Semua harus bekerja. Ki Garda, ini kan panas terik. Sedangkan kami sudah bekerja dari pagi. Pantaskan kalau kami istirahat. Ini bukan saatnya istirahat. Ayo, semua kembali bekerja. Kalau mau bekerja, jangan kami yang disuruh. Ki Garda sendiri yang bekerja. Kurang ajar kamu. Huh? Kamu mau menantang aku? Huh? Iya. Ki Garda jangan banyak mengatur di sini. Ki Garda kan bukan orang sini. Oh, jadi kamu mau menantang aku? Iya. Huh? Kalau menantang tidak. Kami hanya memperingatkan saja pada Ki Garda. Iya. Jangan main pukul Ki Garda. Apa? Kamu juga harus diberi pelajaran. Hei, kawan-kawan. Mari kita keroyok dia. Ayo. Jangan coba-coba mengeroyok aku ya. Minggir. Berhenti. Berhenti. Siapa yang mulai mengeroyok perwiraku ini? Siapa? Ki Garda, tunjukkan siapa yang mulai membuat keributan ini. Dia. Dan dia Ki Sabrang. Dia itu. Sini. Sini kamu. Dan kamu juga. Sini. Kalian rupanya yang membuat keributan tadi. Ampun, Raden. Ampun. Bawa kedua orang ini ke sana.
Bawa Ki Garda. Baik, Raden Wangsa. Ayo, ayo jalan. Hei, apa yang kalian tonton? Ayo semua kerja. Suasana kembali ramai. Pekerja-pekerja yang lain kembali bekerja dengan rasa takut yang luar biasa. Karena tidak jauh dari hadapan mereka, salah seorang yang mengeroyok Ki Garda itu tewas ditikam oleh keris Ki Sabrang. Lalu mayatnya diseret keluar kota dengan menggunakan seekor kuda. Sementara kesibukan itu kita tinggalkan sejenak. Kita beralih ke tepi pantai yang sunyi, tempat pertama kali Batara bertemu dengan tukang perahu yang bernama Agil. Di siang hari yang panas dan lengang itu, tampak dua sosok tubuh yang samar-samar. Namun semakin lama semakin jelas, yang seorang laki-laki dan yang seorang lagi perempuan. Keduanya saling berhadapan, seolah-olah akan bertempur satu sama lain. Dan bila menilik pakaian dan sikap mereka, jelaslah bahwa mereka berdua berasal dari orang-orang atas angin. Kenapa Kisana menghalangi aku? Karena aku memang ingin menghalangi jalanmu. Siapa Kisana yang sangat cantik ini? Seharusnya aku yang bertanya pada Kisanak, karena Kisanak telah masuk ke dalam wilayahku. Oh, maaf. Aku tidak tahu. Kalau aku sudah masuk ke dalam wilayah Kisanak tanpa seizin Kisanak. Siapa Kisanak? Aku bernama Kirabumi. Berasal dari dusun Lembah Meratap. Orang jauh rupanya. Kalau boleh aku bertanya, siapa Kisanak yang muda dan sangat cantik ini? Aku bernama Rana Dewi. Berasal dari negeri di balik awan. Aku adik kandung dari raja yang memerintah negeri itu. Oh, kembali aku menghaturkan maaf. Karena rupanya aku sedang berhadapan dengan orang yang tinggi derajatnya. Nah, berilah aku jalan. Karena aku ingin pulang ke kampungku. Tidak bisa. Karena Kisanak telah melanggar aturan negeri kami. Bukankah aku sudah minta maaf padamu, Rana Dewi? Ada yang harus Kirabumi pertanggungjawabkan kepada kami. Kepada negeriku. Sehingga aku perlukan untuk mencegat Kirabumi di tepi pantai yang sepi ini. Aku betul-betul tidak tahu. Apa kesalahanku, Rana Dewi? Sehingga kau tidak mengizinkan aku jalan. Karena Kirabumi telah membawa Batara menuju dusun Karangbiru tanpa seizin Kakanda Raja. Apakah dusun Karangbiru itu termasuk wilayah kerajaanmu? Bukan. Tapi cara Kirabumi menciptakan jalan telah membuat gempa negeri kami. Oh, itu rupanya yang membuatmu marah, Rana Dewi? Iya. Nah, aku haturkan maaf sekali lagi. Semoga kau menerima maafku ini. Dan kalau menatap wajahmu lama-lama, aku ingat seorang gadis yang bernama Wulandari. Seorang gadis yang lemah lembut. Kenapa kau diam? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku jadi penasaran. Kenapa semua orang mengatakan bahwa aku mirip dengan Wulandari? Seperti apakah Wulandari itu sebenarnya? Apakah betul dia mirip dengan aku? Apakah betul dia lemah lembut? Dia memang mirip denganmu, Rana Dewi. Hanya dia ada tai lalat di tepi bibirnya. Sedangkan sikapmu berbeda dengan dia. Dia lemah lembut, sedangkan kau tidak. Kirabumi, rupanya sudah tahu dan sudah kenal dengan Wulandari. Sudah. Dan kau rupanya juga sudah mengenal nama Wulandari itu. Sudah. Dan aku ingin bersikap seperti dia. Aku ingin persis seperti dia. Kenapa kau jadi ramah begini, Rana Dewi? Aku sedang mencoba untuk bisa lemah lembut seperti Wulandari. Jadi kau bolehkan jalan? Boleh. Asal Kirabumi memberitahu kepadaku apa saja lagi kekuranganku bila dibandingkan dengan Wulandari. Tidak ada kekuranganmu, kecuali tai lalat di tepi bibirnya yang tidak kau miliki dan sikapmu tadi. Sedangkan bentuk wajahmu, tinggi badanmu, bentuk badanmu, rambutmu, kulitmu, semuanya sama persis seperti Wulandari. Rupanya kalian berdua telah diciptakan menjadi dua orang yang serupa benar. Tidak ada bedanya sama sekali. Terima kasih. Silakan Kirabumi melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Itu rupanya kekuranganku. Sehingga Kang Batara tidak berkenan pada Anda diriku. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Maka aku yakin Kang Batara akan jatuh cinta padaku. Apa lagi yang kamu lihat, Ayu? Apakah ada lagi orang yang menaiki bukit ini? Ada, Ramanda. Apakah Ki Sabrang dan Raden Wangsadirja lagi yang datang? Bukan, Ramanda. Yang menaiki bukit ini seorang perempuan muda. Hah?
Perempuan muda? Mana? Itu. Oh, dia. Apakah Ramanda kenal dengan perempuan muda itu? Tidak, tapi aku pernah melihat dia beberapa kali naik ke puncak bukit ini. Kapan, Ramanda? Dulu, beberapa tahun yang lalu. Perempuan itu pasti tidak melewati tempat kita ini. Rama yakin? Yakin. Perempuan itu semakin dekat kemari, Ramanda. Nanti di dekat pohon jati itu, dia berbelok ke kanan. Karena itu jalan yang selalu ditempuhnya ketika dulu dia naik ke puncak bukit perinduan ini. Perempuan itu kira-kira umurnya sama dengan saya, Rama? Iya, bahkan kecantikannya sama dengan kecantikanmu. Iya, Ramanda. Hanya mukanya agak lonjong, sedangkan muka saya agak bulat. Iya. Kalau kulitmu dengan kulitnya sama-sama putih. Kalau melihat cara dia berpakaian dan cara dia berjalan, dia itu bukan perempuan biasa, Ramanda. Dia memang bukan perempuan biasa, Ayu. Tapi dia itu seorang pendekar yang berilmu tinggi. Lihat itu. Dia melompati tunggul kayu dengan enteng sekali. Itu pertanda dia seorang pendekar yang berilmu tinggi. Nah, itu. Kini dia berbelok ke arah kanan setelah melewati pohon jati itu, bukan? Iya. Ternyata dia sudah biasa naik ke puncak bukit perinduan ini, Ramanda. Hanya saya saja yang tidak pernah melihat dia sebelumnya. Ayo. Kini dia sudah hilang di balik pepohonan itu. Mau apa dia naik ke puncak bukit ini, ya, Ramanda? Entahlah. Tapi apakah kau tidak iri dengan dia, Ayu Anindya? Tentang kecantikannya, Rama? Bukan, tapi tentang kependekarannya. Untuk apa saya harus menjadi seorang pendekar, Rama? Saya tidak pernah turun dari lereng bukit ini, dan saya tidak pernah punya musuh, sehingga percuma rasanya kalau saya memiliki ilmu seperti dia. Ayo. Rasanya hidupmu tidak akan selalu di lereng bukit ini, kan, Ayu? Kalau seandainya suatu saat ada yang melamarmu, tentu kau akan turun juga dari lereng bukit ini. Hidup bersama suamimu di suatu desa. Hal itu masih jauh, Ramanda. Saya belum memikirkan untuk berumah tangga. Jodoh itu siapa yang tahu, Ayu? Kalau aku berdiri di sini, serasa aku berdiri bersama Kang Batara. Karena disinilah dulu Kang Batara berdiri. Lalu aku dan Kang Batara saling mengucapkan janji setia. Kenapa perasaanku bertambah rindu pada Kang Batara? Bukan rinduku terobati sampai di puncak bukit ini. Hatiku bertambah perih. Rasanya aku tidak akan bertemu lagi dengan Kang Batara. Lalu aku akan turun dari puncak bukit ini. Aku tidak tahu harus kemana. Karena sudah berkeliling aku mencari Nyi Guru. Tapi Nyi Guru tidak bertemu. Bahkan di Telaga Sore pun Nyi Guru tidak ada. Nyi Guru, salah apa yang aku buat? Sampai aku harus terlunta-lunta seperti ini. Dosa apa yang telah aku kerjakan? Sampai aku harus berpisah dengan Nyi Guru dan Kang Batara. Lalu kalau sudah begini, untuk apa lagi aku hidup di dunia fana ini, Nyi Guru? Untuk apa lagi aku berjalan di atas bumi ini? Wulandari masih berdiri di puncak bukit perinduan. Dia datang ke puncak bukit itu untuk mengobati rasa rindunya terhadap Batara. Namun yang dia rasakan bukan terobati. Malah rasa rindu itu semakin hebat. Sehingga akhirnya Wulandari tidak bisa menahan kesedihan. Dia meneteskan air mata. Sementara di kejauhan, matahari mulai condong ke arah barat. Untuk apa lagi aku berkelana ke seluruh negeri? Kalau apa yang aku cari sudah tidak bertemu. Kang Batara, Nyi Guru, aku sudah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Karena aku sudah tidak tahu kemana harus mencari Kang Batara dan Nyi Guru. Bahkan aku yakin bahwa Kang Batara dan Nyi Guru juga sudah tewas. Kang Batara tewas di tengah laut. Sedangkan Nyi Guru tewas karena menderita sakit yang tidak tertahankan lagi. Jurang ini cukup dalam. Kalau aku terjun ke dalam jurang ini, pasti aku mati. Dan memang itu yang aku inginkan. Kang Batara, Nyi Guru, aku ingin menyusul kalian berdua ke alam baka. Aku ingin hidup bersama kalian di Nirwana. Aku sudah tidak mau hidup di dunia ini lagi. Nah, jangan lakukan itu. Ada orang. Jangan lakukan niatmu itu. Siapa, Aki? Aku bernama Japa. Lengkapnya, aku bernama Japa Ardana. Pasti Aki Japa sudah membunuh aku sejak dari bawah bukit perinduan ini. Untuk apa Aki Japa membunuh aku? Anak salah duga.
Aku tidak membuntutimu dari bawah sana. Aku melihatmu ketika kau berada di lereng bukit ini. Karena gerak-gerikmu itu tampak seperti orang yang sedang kecewa. Makanya aku mengikutimu sampai ke puncak bukit ini. Siapa Aki ini sebenarnya? Kalau kau perhatikan pakaianku baik-baik, maka kau tahu siapa aku ini. Kalau melihat pakaian Aki, tentu Aki Japa seorang petapa. Betul dugaanmu, nak. Tidak salah lagi. Lalu apa keperluan Aki mengikuti aku? Aku mengikutimu untuk mencegah niat burukmu itu. Kau akan bunuh diri terjun ke dalam jurang itu, bukan? Dari mana Aki tahu? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku memperhatikan gerak-gerikmu? Kau seperti orang yang kecewa. Kau seperti orang yang sedang putus asa. Dan ternyata benar. Sehingga kau akan mengakhiri hidupmu dengan terjun ke dalam jurang itu. Aku sudah tidak perlu hidup di dunia ini lagi, Ki. Banyak. Kau masih perlu hidup di dunia ini. Apalagi dengan kepandaianmu yang hebat itu. Kau masih bisa menyumbangkan tenagamu untuk melerai peperangan yang akan terjadi di antara orang-orang Tegalsari dan orang-orang Mentilin. Aku sudah tidak peduli pada kejadian-kejadian itu. Aku sudah tidak peduli. Pasti perlu. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Agung pasti ada gunanya. Juga termasuk kau, nak. Ayo, mari. Menyingkirlah dari tepi jurang itu. Ayo, kemarilah. Tidak, aku tidak perlu lagi hidup di atas bumi ini. Kalau kau percaya pada kata-kataku, maka ikutilah apa yang aku katakan tadi. Tapi kalau kau tidak percaya, berarti itu sudah nasibmu untuk mati di bawah jurang sana. Tapi ingat, nak, Yang Maha Agung tidak akan memaafkan orang yang membunuh dirinya. Sehingga apa yang kau cita-citakan akan hidup bersama dengan orang-orang yang kau cintai itu di nirwana tidak akan tercapai. Aki Japa mendengar semua yang aku katakan tadi? Aku mendengarnya. Ayo, marilah. Kau masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Aku sudah tidak mau mencampuri urusan dunia. Tidak apa-apa. Kau akan aku tuntun untuk jadi seorang petapa. Supaya hatimu menjadi tentram. Sehingga kegelisahan yang kau rasakan seperti sekarang ini akan hilang sama sekali. Betul kata-kata Aki itu? Percuma aku memilih jadi seorang petapa kalau aku masih suka membohongi orang. Aku ingin ketentraman yang Aki janjikan itu. Ayolah, menjauhlah dari tepi jurang itu. Baiklah, aku akan ikut denganmu, Ki. Nak, akhirnya kau batalkan juga niat burukmu itu. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu melindungimu. Aki Japa telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepada aku, nak. Berterima kasihlah pada Sang Pencipta. Iya. Ayo, mari ikut ke tempatku. Tunggu dulu. Aku akan membuang segala barang-barangku ini. Aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan segala macam urusan dunia. Itu peti kecil apa, nak? Bentuknya bagus sekali. Ini semua urusan dunia, Ki. Bukankah aku ingin jadi petapa seperti Aki? Dan semua benda ini harus aku buang. Jangan. Untuk apa kau buang? Lebih baik kau simpan saja sebagai kenang-kenangan. Aku sudah tidak mau melihat barang-barang ini lagi, Ki. Kalau kau tidak mau melihat barang-barangmu itu, biarlah aku yang menyimpannya. Iya, silakan simpanlah. Baik. Ayo, mari ikut ke tempatku. Iya. Ayo. Rama, bawa dia kemari. Siapa gadis ini, Ki? Dia ini anakku. Namanya Rahayu Anindya. Namamu bagus dan kamu juga cantik. Dan siapa nama kakak ini, Ramanda? Sejak tadi aku lupa menanyakan siapa namanya, Yu. Panggil saja aku Wulan dan namaku Wulandari. Nama kakak juga bagus. Sedangkan kakak sangat cantik. Kamu lebih cantik dari aku, Rahayu. Kakak yang lebih cantik. Kalian berdua sama-sama cantik. Mungkin juga. Dan kenapa sejak tadi Aki tidak bilang padaku kalau Aki Japa mempunyai seorang anak gadis? Kalau aku tahu, tentu aku lebih cepat mengurungkan niatku untuk terjun ke dalam jurang. Kakak akan bunuh diri
Di puncak bukit itu? Iya, Rahayu. Kenapa harus bunuh diri, Kak Wulan? Ya, panjang ceritanya. Tak usah dibeberkan lagi, Wulandari. Nanti kau akan bersedih lagi. Iya, aku memang tidak mau menceritakan lagi, Aki Japa. Aku tidak mau mengelaluku. Bagaimana, Ayu? Indah kan pemandangan di lereng gunung ini? Indah, Ramanda. Tapi kenapa kita harus pindah jauh-jauh ke lereng Gunung Dempo ini? Bukankah di lereng Bukit Perinduan juga indah, Ramanda? Ayu, itu supaya lebih tentram. Karena di lereng Bukit Perinduan sudah tidak tentram lagi. Anda sekarang masih Bahkan mendengarkan tempat itu Sandiwara akan Radio di didatangi channel oleh Memori Kisabrang 80. dan Raden Wangsa Dirga. Apalagi kita sudah ada warga baru, yaitu Wulandari. Wulandari tentu membutuhkan tempat yang sunyi dan tentram, sehingga dia bisa memulai hidup barunya menjadi seorang petapa. Betul begitu, Kakak Wulan? Betul, Rahayu. Tapi kenapa Kakak Wulan lusuh sekali pagi ini? Tidak. Apakah Kakak sakit? Tidak. Atau mungkin karena kemarin Kakak bekerja keras sekali mengangkat barang-barang kita pindah kemari, sehingga Kakak jadi lesu begini? Tidak juga, Rahayu. Apalagi barang-barang yang diangkat tidak banyak, hanya sekedarnya saja. Kakak Wulan, Rahayu, kenapa sejak perkenalan pertama sampai sekarang kamu selalu manggil aku kakak? Padahal kalau menilik bentuk dan rupa, mungkin umur kita sama. Kakak Wulan jangan menolak. Mungkin umur kita sama, tapi Kakak Wulan jauh lebih berpengalaman tentang kehidupan ini dibandingkan saya yang hanya hidup bersama Ramanda di pertapaan. Sehingga sepantasnya lah saya memanggil kakak. Ya. Apa yang dikatakan Ayu itu banyak benarnya, Wulan. Jadi terima sajalah. Ya. Kalau dia itu membiasakan dirimu dengan sebutan kakak. Iya. Kenapa aku harus mempersoalkan hal itu? Marilah kau mulai hidup ini dengan tenang. Jauhkan pikiran-pikiranmu tentang hal-hal keduniaan. Semoga begitu, Aki. Semoga lereng Gunung Dempo ini banyak berarti dalam hidupku kelak. Karena aku ingin seperti Aki. Hidup tenang, tanpa terusik oleh hal-hal yang tidak perlu. Kalian tunggu di sini. Biar aku yang naik ke tempat petapa itu. Iya, Kisabrang. Kalau ada bahaya, cepat beritahu aku ya. Iya, Kisabrang. Dan jaga sekeliling tempat ini. Kalau ada orang yang berlari menurun di tempat ini, tangkap saja dia. Tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Iya, Kisabrang. Nah, sekarang aku bebas untuk bertemu dengan anak perempuan petapa itu. Susah juga mendaki bukit ini. Napasku seperti mau putus. Tapi tidak apa-apa. Demi gadis cantik yang bernama Rahayu itu. Sampai juga aku akhirnya. Tempat Aki Japa ini sepi. Mungkin mereka bersembunyi ketika melihat aku naik kemari. Persis seperti beberapa hari yang lalu. Anak gadisnya sengaja bersembunyi. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Aki Japa! Aki Japa! Aku datang! Tidak ada jawaban. Apakah mereka tidak di rumah? Kalau begitu, aku masuk saja. Siapa tahu mereka ada di dalam. Tapi, apakah aku sopan kalau masuk begitu saja ke dalam rumah petapa ini? Rasa-rasanya tidak sopan. Aku harus menghargai Aki Japa sebagai seorang petapa. Tapi, apa salahnya kalau aku masuk saja? Bukankah aku tidak berniat buruk? Bukankah aku datang kemari demi anaknya? Karena anak gadisnya akan aku lamar untuk jadi istriku. Aneh, pintu ini tidak dipasak. Apakah begitu hidup seorang petapa? Dia biarkan saja pintu gubuknya ini tidak dipasak, sehingga orang bisa masuk leluasa ke dalam gubuknya ini. Aki Japa! Mungkin Aki Japa tidak ada di rumahnya, tapi pasti anak gadisnya ada di rumahnya. Dia tentu bersembunyi ketika melihat kedatanganku. Atau dia lari ke bawah bukit ini. Tidak mungkin. Prajurit-prajuritku sudah aku tugaskan untuk menjaga-jaga di sekitar rumah ini. Sehingga tidak ada satu orang pun bisa lolos. Ayo! Ayo! Aku harus masuk. Dan pasti aku menemukan gadis itu di dalam. Tidak ada orang. Seperti gubuk ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Pintu belakang gubuk ini terbuka. Dan aku yakin Aki Japa sudah pindah dari sini. Tampaknya petapa itu tidak mau didatangi olehku. Kuat juga perasaan petapa itu. Sehingga dia tahu aku datang. Lalu dia pindah bersama anaknya dari sini.
Sial nasibku. Gadis secantik itu hilang begitu saja. Memang seharusnya waktu itu aku langsung melamar pada Aki Japa. Sehingga aku tidak kehilangan gadis itu. Tadi malam ada beberapa orang prajurit mentilin yang mencoba menyusup ke Tegal Sari. Mereka tertangkap? Tidak. Dan Ki Sabrang dari mana sejak kemarin? Saya... Pergi ke pertapaan Aki Japa? Iya, betul, Den. Dan sudah tidak ada di sana, bukan? Raden Wangsa tahu? 2 hari yang lalu aku ke sana pergi melamar gadis itu untuk Ki Sabrang. Tapi mereka sudah tidak ada. Mereka sudah pergi entah kemana. Rupanya sedang sial nasib saya, Raden Wangsa. Bagaimana, Aki? Apakah sudah pantas aku memakai baju seperti petapa begini? Wulandari, apakah kau betul-betul ingin jadi petapa seperti aku ini? Iya, aku ingin jadi petapa. Pikirkanlah baik-baik. Pikirkanlah matang-matang. Kau ini masih muda, Wulan. Masih jauh perjalanan yang harus kau jalani. Belum saatnya kau jadi petapa seperti aku ini, Wulan. Aku sudah pikirkan baik-baik, Aki. Aku yakin bahwa aku harus hidup sebagai petapa walau aku masih muda, karena kedua orang yang aku cintai itu sudah tidak ada di dunia ini. Wulan, apakah kau betul-betul yakin kalau kedua orang yang kau cari itu sudah mati? Apakah bisa dipercaya kalau hanya petunjuk dari dalam mimpi? Kau yakin? Aku sudah yakin, Aki, karena sudah hampir 1 tahun aku mengembara mencari kedua orang itu, tapi tidak satu pun berhasil aku jumpai. Wulan, jangan cepat percaya pada mimpi. Kadang-kadang mimpi itu bukanlah petunjuk yang sebenarnya. Kadang-kadang mimpi hanyalah permainan tidur. Tapi mimpiku bukan permainan tidur, Aki. Aku yakin betul bahwa mimpiku adalah suatu pertanda bahwa kedua orang yang aku cari sudah pergi meninggalkan dunia fana ini. Ya, sebaiknya kau pikirkan dulu sekali lagi, Wulan. Sebelum kau memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Apakah niatku ini belum cukup untuk jadi petapa, Aki Japa? Bukan belum cukup, Wulan. Tapi aku hanya memberikan kesempatan padamu untuk kembali berpikir sebelum kau betul-betul jadi seorang petapa. Karena keputusan yang tergesa-gesa akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Baiklah kalau begitu, aku akan pikirkan sampai besok. Ya, kembalilah bermain dengan anakku, Wulan. Mungkin perlahan-lahan perasaanmu yang gelisah itu akan terhibur. Kenapa padepokan Telaga Sore ini sangat sepi? Kemana Nyi Guru? Padahal ketika aku tinggalkan Nyi Guru dalam keadaan sakit, pasti beliau tidak bisa pergi kemana-mana. Wulandari. Nyi Guru, kenapa Nyi Guru berada di atas awan seperti itu? Aku memang sudah begini, Wulan. Turunlah kemari, Nyi Guru. Turunlah ke padepokan Telaga Sore ini. Aku sudah tidak bisa turun ke bumi itu lagi, Wulandari. Karena aku sudah tidak berhak untuk menginjak bumi itu lagi. Nyi Guru, kenapa Nyi Guru tidak berhak? Apa salah Nyi Guru? Tidak ada salahku, Wulan. Yang ada hanyalah suratanku sudah habis. Sehingga aku harus berpindah tempat dari dunia fana ke dunia yang baka. Nyi Guru, lalu bagaimana aku? Dengan siapa aku harus tinggal di bumi ini? Kenapa Nyi Guru tega meninggalkan aku? Wulandari, setiap orang suatu saat harus hidup sendiri. Harus berdiri sendiri. Tidak harus tergantung pada orang lain. Juga termasuk kau. Jadi tidak perlu kau menyesali kepergianku. Karena itulah hidup. Nyi Guru, kenapa Nyi Guru pergi? Kenapa Nyi Guru hilang? Sedangkan aku belum puas bicara dengan Nyi Guru. Kak Wulan, kenapa Kak Wulan menangis? Ayu, kakak bermimpi lagi? Iya, aku bermimpi lagi. Dan mimpiku itu sama dengan mimpi-mimpiku yang lalu. Sudahlah Kak Wulan, jangan dipikirkan terus. Nanti kakak sakit. Aku yakin beliau sudah tidak ada. Siapa yang kakak maksud? Sudahlah, aku tidak mau menceritakannya lagi. Rasanya pedih perasaanku ini kalau aku menceritakan. Kalau begitu lupakanlah Kak Wulan. Mari kita tidur lagi. Hari masih malam. Mataku tidak bisa dipejamkan, Ayu. Walau tubuhku sudah lelah sekali. Kalau mereka bertambah kuat, maka gagal rencana kita, Ki Wista. Iya, hampir-hampir saja saya dan Tembong tertangkap tadi malam, Den Ayu. Untung saja prajurit-prajurit Tegal Sari yang mengejar itu kurang terlatih. Kalau tidak, sudah pasti saya dan Tembong sudah jadi mayat. Tembong kemana, Ki Wista? Ada di kandang kuda. Apa yang dilakukan di sana? Dia istirahat. Aneh, istirahat di kandang kuda? Hanya, biar saja. Mungkin tempat itu dianggap terbaik untuk dia. Biasanya dia tidak begitu, Hunta.
Dia selalu melapor padaku bila selesai menjalankan tugas. Katanya dia sangat lelah Den Ayu, sehingga dia ingin istirahat dulu. Dan tentu Den Ayu sudah cukup mendengarkan keterangan dari saya. Ya, baiklah. Lalu sudah sampai di mana Tegal Sari membangun benteng itu, Ki Wista? Sudah hampir selesaikah? Belum selesai betul, Den Ayu. Kira-kira berapa lama lagi akan selesai? Kalau cara mengerjakannya seperti sekarang ini, kira-kira 3 atau 4 purnama lagi baru akan selesai. Apakah banyak pekerjaannya, Ki Wista? Banyak, Den Ayu. Tampaknya Ki Sabrang dan Raden Wangsa mengerahkan seluruh penduduk desa. Kalau begitu, tidak sampai 4 purnama sudah selesai pembangunan benteng itu. Hanya, kita harus sudah menyelang mereka sebelum benteng itu selesai. Sehingga mereka tidak punya tempat perlindungan yang baik. Bagaimana caranya, Hunta? Sedangkan dana untuk melakukan penyerangan itu belum juga cukup. Iya. Sebelum purnama ketiga, Oe sudah bisa menyiapkan dana, Den Ayu. Betul begitu, Hunta? Iya, betul, Den Ayu. Oh, Hunta, kau ternyata betul-betul sahabat yang baik. Den Ayu, tampak gembira sekali sejak siang tadi. Hunta kekasihku, janji yang kau ucapkan tadi siang telah membuat aku gembira sepanjang hari. Ya, demi Den Ayu, demi cinta yang telah tumbuh di antara kita berdua, aku rela berkorban harta asal Den Ayu tetap menjadi petinggi di desa ini. Oh, terima kasih, Hunta. Tidak salah aku memilihmu sebagai kekasihku. Kekasih yang betul-betul telah menunjukkan kesetiaannya padaku. Iya. Den Ayu terlampau memuji. Padahal janjiku itu belum terlaksana. Oh, Hunta, janji yang kau ucapkan tadi siang telah membuat sejuk separuh ragaku. Dan bila janji itu terpenuhi, maka seluruh ragaku akan menjadi sejuk. Dan malam ini patut kita rayakan berdua, Hunta. Aku sangat gembira, sangat bahagia. Iya, Den Ayu. Kita akan merayakannya bersama kebahagiaan ini. Ayolah, Tembong. Untuk apa kau buang-buang waktu duduk di kandang kuda ini? Mari kita pulang. Hari sudah larut malam. Tidak, Ki Wista. Aku harus tahu apa yang dilakukan oleh Den Ayu bersama dengan pedagang lada yang bernama Hunta itu di sana. Ya, paling mereka minum minuman hangat bersama. Karena malam ini sangat dingin. Aku tidak percaya. Kalau mereka cuma minum-minum, apalagi hari sudah bertambah larut. Biarkan sajalah, Tembong. Itu bukan urusan kita. Ki Wista, bukankah Den Ayu Gandini pimpinan kita? Iya, tentu. Nah, kita harus menjaga keselamatan Den Ayu Gandini, Ki Wista. Tembong, Den Ayu Gandini bukan anak-anak lagi. Den Ayu Gandini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Pasti Den Ayu Gandini bisa menjaga dirinya sendiri. Apalagi Hunta bukanlah musuh Den Ayu, tapi kawan yang baik dan sahabat yang setia. Aku tidak percaya kalau Hunta itu sahabat yang baik. Justru dia adalah orang yang perlu kita curigai. Jangan-jangan dia adalah mata-mata Tegal Sari. Tembong, jangan bicara begitu. Kalau terdengar oleh Den Ayu, maka runyam nanti urusannya. Jadi, Ki Wista membela Hunta? Aku tidak membela siapa-siapa, Tembong. Tapi aku melihat kenyataan. Hunta bukanlah musuh kita, tapi sahabat bagi kita. Bahkan bagi seluruh rakyat Mentilin. Rupanya orang-orang di sini sudah dipengaruhi oleh Hunta, sehingga tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Ya, terserahmu lah, Tembong. Ki Wista mau kemana? Aku mau pulang. Oh, sialan. Sayang aku tidak punya kepandaian. Kalau tidak, sudah aku obrak-abrik Gandini dan tamunya itu. Hunta, kamu sudah mengantuk? Belum, Den Ayu. Tetapi kalau Den Ayu Gandini sudah mengantuk, silakan tidur dulu. Aku juga belum mengantuk. Hunta, boleh aku bertanya? Boleh, Den Ayu. Dari mana sebenarnya kau akan dapat uang menjelang 3 purnama lagi? Sebelum 3 purnama lagi, kapal dagangan Oe akan melapat di pelabuhan. Kapal itu untuk membawa uang untuk membeli lada dan hasil bumi lainnya. Nah, uang itu akan aku pakai untuk membiayai perang yang akan Den Ayu gelar nanti. Betulkah uang itu uangmu sendiri, Hunta? Atau uang itu uang kawan-kawanmu? Uang itu uangku sendiri, Den Ayu. Bukan uang orang lain. Oh, kau betul-betul kekasih yang setia, Hunta. Kalau aku sudah mencintai seseorang, aku rela berkorban segala-galanya, Den Ayu. Dan hal itu akan aku lakukan untuk Den Ayu Gandini. Terima kasih. Lalu bagaimana berita dari negerimu, Hunta? Kapan pasukan negerimu datang kemari untuk menyerbu kerajaan ini? Tidak lama lagi, Den Ayu. Sekarang di sana sedang disiapkan pasukan yang kuat dan tangguh. Bagus. Biar mereka tahu bagaimana sakitnya bila dikalahkan oleh musuh. Nah, Batara, apakah kau suka berada di ibu kota kerajaan Singasari ini? Kenapa Ki Kuku bertanya begitu? Ya, sudah 2 kali kita datang kemari. Tapi kau masih saja tidak mau diajak pulang.
kau masih saja ingin berkeliling-keliling ibu kota Singasari ini. Aku kagum pada kerajaan Singasari ini, Ki Gupu. Pantaslah kalau Singasari disebut sebagai kerajaan yang besar. Ibu kotanya saja Anda begini sekarang megah. masih Aku belum mendengarkan pernah melihat Sandiwara ibu kota kerajaan Radio yang di begini channel megah. Memori 80. Iya, untuk membangun kerajaan yang megah ini, aku sudah berkorban, Batara. Salah satunya anakku telah jadi tumbal kerajaan. Anakku gugur dalam peperangan. Ya, kita ini kan cuma rakyat kecil, Ki Gupu. Tentu kita harus tunduk pada perintah raja. Aku memang patuh, Batara. Aku tidak pernah melawan perintah kerajaan. Tapi kalau melihat prajurit-prajurit Singasari ini, aku jadi teringat anakku. Dia tegap dan masih muda. Persis seperti prajurit-prajurit ini. Iya, Ki Gupu. Kalau melihat keadaan yang begini ramai, rasanya tidak ada tanda-tanda akan terjadi perang, Ki Gupu. Coba tanyakan pada salah seorang prajurit ini. Pasti dia tahu. Baiklah. Maaf, Kisanak. Boleh saya bertanya? Mau tanya apa? Apakah betul kerajaan akan menghadapi peperangan lagi? Kisanak, orang mana? Saya orang dari Padukuhan Semboja. Oh, Semboja. Betul. Kerajaan Singasari sedang bersiap-siap menghadapi peperangan. Siapa lagi musuh kerajaan ini, Kisanak? Yang pasti musuh kerajaan ini akan datang dari Raja Kubilai Khan. Oh, dari kerajaan Tiongkok? Betul. Kapan Raja Kubilai Khan itu akan mengirimkan pasukannya kemari? Bukan kemari, tapi ke kerajaan Dharmasraya. Oh, kerajaan Dharmasraya? Kenapa Kisanak terkejut? Apakah Kisanak tahu kerajaan Dharmasraya? Tahu sedikit, tapi aku cemas kalau kerajaan ini perang lagi. Supaya Kisanak tidak cemas, Kisanak mendaftar saja jadi prajurit. Sehingga Kisanak bisa dikirim untuk membela kerajaan Dharmasraya. Kenapa harus membela kerajaan Dharmasraya? Karena kerajaan Dharmasraya sudah termasuk kekuasaan Singasari. Oh, begitu. Kapan ada pembukaan untuk pendaftaran jadi prajurit? Nanti, 1 purnama lagi. Di mana tempat pendaftarannya? Di sana, di alun-alun kerajaan. Ya. Terima kasih. Tunggu dulu. Apakah Kisanak sungguh-sungguh mau jadi prajurit kerajaan? Kenapa? Kalau ingin jadi prajurit kerajaan, harus melalui ujian yang berat. Banyak orang yang tewas dalam ujian itu. Tapi kalau melihat bentuk tubuh Kisanak, pasti Kisanak lulus. Jangan bicara begitu. Aku bicara sungguh-sungguh, Kisanak. Batara masih saja berbincang-bincang dengan prajurit kerajaan Singasari itu. Sementara suasana ibu kota kerajaan masih tetap saja ramai. Batara tampak sangat kagum pada kerajaan besar itu. Di ibu kota kerajaan itu, Batara mendapat kabar bahwa Singasari akan mengirimkan pasukannya ke Dharmasraya guna menghadang pasukan Kubilai Khan yang akan masuk menyerbu ke sana. Mendengar nama kerajaan Dharmasraya disebut-sebut, tergoncang perasaan Batara mendengarnya, sehingga terniat di dalam hatinya untuk mendaftar menjadi prajurit Singasari. Bagaimana, Batara? Suka kamu berjalan-jalan di ibu kota kerajaan? Dia itu senang sekali melihat-lihat ibu kota kerajaan, istriku. Sampai-sampai dia tidak mau diajak pulang. Betul begitu, Batara? Saya kagum melihat keindahan dan kemegahan ibu kota Singasari itu, Nyilota. Sampai-sampai saya lupa untuk pulang ke Padukuhan ini. Memang, kerajaan Singasari ini adalah kerajaan yang besar dan megah. Itu semua berkat yang mulia Sri Baginda Maharaja Kertanegara. Aku sudah bercerita pada Batara tentang kehebatan kerajaan ini, Nyilota. Bahkan aku ceritakan bahwa kemegahan kerajaan itu berkat nyawa-nyawa ratusan prajurit Singasari yang tewas di medan peperangan. Termasuk anak kita. Bukan begitu, Nyi? Ya, sudahlah, Ki Gupu. Untuk apa diingat-ingat lagi? Yang mati sudahlah. Biarkan dia tentram di alam sana. Yang penting kita adalah rakyat yang setia pada raja. Bukankah begitu, Batara? Iya, Nyilota. Ayo, diminum. Nanti keburu dingin. Iya. Selama kau di sini, aku dan Aki Gupu merasa senang. Karena kau seolah-olah pengganti anak kami yang sudah gugur. Tadi kamu bilang tidak usah diingat-ingat lagi anak kita itu. Sekarang malah kamu yang mengingat-ingat. Bukan mengingat-ingat, Aki. Tapi hanya mengumpamakan bahwa Batara adalah pengganti anak kita itu. Apa salah aku bicara begitu? Ya, sama saja, Nyi. Terserahlah. Kang Batara, betul yang berdiri di hadapanku ini Kang Batara, bukan? Betul, Wulandari. Aku Batara. Kang, sudah lama aku mencari Kang Batara. Kemana saja Kang Batara pergi? Aku selalu ada di dekatmu. Hanya aku tidak bisa meraihmu, Wulandari. Kenapa
Kenapa begitu, Kang Batara? Kenapa harus begitu? Karena yang ada di dekatmu ini hanyalah sukmaku. Sedangkan jasadku sudah tidak ada. Sudah hancur di telan gelombang laut. Kang, aku ingin memegang Kang Batara. Aku tidak percaya kalau Kang Batara sudah hancur. Percuma, Wulandari. Percuma. Aku tidak percaya. Aku harus memegang Kang Batara. Kenapa tidak bisa, Kang? Karena dunia kita sudah berbeda, Wulandari. Sehingga begitulah jadinya. Kang Batara, aku ingin tetap di samping Kang Batara. Percuma, Wulandari. Usahamu itu akan sia-sia. Kang Batara! Kang Batara mau kemana? Aku harus kembali ke tempatku, Wulandari. Aku harus kembali ke duniaku. Kang Batara! Jangan tinggalkan aku! Akhirnya kau dapat juga aku tipu, Wulandari. Akhirnya kau dapat juga aku perdayai. Hati. Hei, Hati. Kini aku tinggal menunggu saatnya. Hati. Kapan kau akan bunuh diri sehingga dendamku padamu akan terbalas. Sadar, Toti. Hati, sadar. Sadar, Ti. Duh. Ada apa, Kang Parta? Kenapa kamu berteriak-teriak tadi, Ti? Berteriak-teriak? Iya. Tidak kok, Kang. Kamu berteriak-teriak menyebut-nyebut nama seseorang. Dan suaramu sendiri berubah aneh. Rasanya aku diam saja, Kang. Aduh, Hati. Kamu berteriak-teriak tidak karuan tadi. Kang Parta, aku diam saja. Bahkan aku juga mendengar ada seorang perempuan berteriak-teriak di dekatku tadi. Aduh, Hati. Makin hari kamu ini makin aneh, Hati. Aku juga tidak tahu, Kang. Mungkin bawaan hamil ini, Kang. Lagi-lagi itu alasanmu. Rasanya bukan aku yang berteriak-teriak tadi. Kakak Ulan, kakak murung lagi pagi ini. Kenapa, Kak? Rahayu, aku bermimpi lagi tadi malam. Dan mimpiku itu persis seperti mimpi-mimpiku yang terdahulu. Aku mendengar kakak menangis terisak-isak tadi malam. Hanya aku tidak mau membangunkan kakak. Aku takut kakak tidak akan bisa tidur lagi sampai pagi. Aku yakin bahwa orang-orang yang aku cintai itu sudah tidak ada. Mereka sudah tewas. Tapi kenapa Aki Japa tidak mau juga merestuiku sebagai petapa? Supaya hatiku tentram, supaya mimpi-mimpi semacam itu tidak lagi mengganggu aku. Apa yang Ramanda katakan pada kakak Ulan ada benarnya. Kak Ulan masih muda, sangat sayang kalau tiba-tiba sudah harus memutuskan untuk hidup sebagai seorang petapa. Bagaimana caranya menenteramkan hatiku ini, Rahayu? Sebaiknya kakak mencoba melupakan kejadian-kejadian di dalam mimpi kakak itu. Sehingga Kak Ulan tidak akan terganggu lagi. Rahayu, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Wulandari. Rupanya sejak tadi kau menunggu aku. Betul, Aki Japa. Sejak siang tadi aku menunggu Aki selesai menjalankan tapak. Iya, hari sudah larut malam. Ternyata cukup lama kau menunggu aku. Kenapa tidak kau panggil saja aku? Aku tidak mau mengganggu tapak Aki Japa. Baiklah. Kalau menilik caramu menunggu aku, pasti ada sesuatu yang kau butuhkan dariku. Apa itu, Wulandari? Aku ingin mengajukan pertanyaan pada Aki Japa. Pertanyaan tentang belum juga aku beri izin supaya kau memulai tapamu. Bukan. Sudah mulai berubah kamu, Wulandari. Nah, apa yang akan kau tanyakan kepadaku? Apa yang menyebabkan Aki menjadi seorang petapa? Pertanyaanmu itu cukup sulit, Wulandari. Sehingga aku bingung untuk menjawabnya. Berilah aku keterangan, Ki. Sehingga aku bisa memutuskan apakah aku akan tetap pada pilihanku jadi petapa atau tidak. Sebenarnya aku tidak mau menjawabnya, Wulandari. Tapi aku tidak bohong. Aku akan bicara kalau itu yang kau inginkan. Terima kasih, Ki. Kalau Aki bersedia menceritakannya padaku. Dulu aku mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Dua-duanya perempuan. Hidupku ketika itu cukup bahagia. Aku membiayai hidup keluargaku dari hasil bertani dengan sawah yang aku miliki. Suatu ketika datanglah bencana itu. Bencana yang membuat aku kehilangan istri dan seorang anakku. Ketika datang seorang pemuda ke rumahku. Pemuda itu bernama Lambano. Lambano? Oh, rupanya kau kenal dengan dia. Kalau Lambano yang berasal dari dusun Karangangin aku kenal, Ki. Persis, Wulandari.
Pemuda itu berasal dari dusun Karangangin, dusun tempat para makhluk halus bersemayam. Lalu Ki? Lalu dia melamar anakku, tapi istriku tidak mengizinkannya. Bahkan istriku memaki-maki Lambano, sehingga tanpa rasa belas kasihan, Lambano membunuh istriku. Dengan meninggalnya istriku itu, maka kami bertiga dalam keadaan berkabung. Namun Lambano tidak mau tahu. Tiba-tiba dia menculik anakku dan dibawanya pergi. Karena Lambano memang sangat menyukai anakku itu. Siapa nama anak Aki itu? Namanya Anindya. Rahayu Anindya? Bukan Rahayu yang sedang tidur itu, Wulandari. Tapi kakaknya. Kenapa namanya sama? Yang sedang tidur itu sebenarnya hanya bernama Rahayu. Tapi untuk mengenang kakaknya, aku tambahkan nama kakaknya di belakang nama dia. Sehingga menjadi Rahayu Anindya. Karena aku yakin bahwa suatu saat mereka akan bertemu kembali. Jadi Anindya sekarang tinggal di dusun Karangangin, Aki Japa? Tidak. Dia tidak tinggal di sana. Tapi dia sudah menjadi istri Lambano? Tidak juga, Wulandari. Karena penguasa dusun Karangangin yang bernama Kijana sangat marah pada Lambano atas tindakannya membunuh istriku dan menculik anakku. Sehingga anakku itu dibawanya pergi ke tempat lain. Dari mana Aki tahu tentang hal itu? Kijana sendiri yang datang kepadaku di suatu malam yang sunyi. Dan Kijana menceritakan semua kejadian itu. Kenapa tidak Aki minta Anindya pada Kijana itu? Sudah, Wulandari. Tapi dia tidak mau memberikannya. Katanya Anindya sudah tidak tahu lagi dunia kita ini. Dia sudah berubah. Dia sudah menjadi kaum para siluman. Dia sudah hidup di dunia yang lain. Cukup memedihkan kejadian yang Aki alami. Apakah Aki tahu di mana Anindya sekarang berada? Tidak tahu. Tapi aku sering bermimpi bertemu dengan anakku itu. Dan dia benar-benar tidak tahu siapa aku. Bahkan ketika aku panggil namanya, dia malah heran. Karena namanya sudah berubah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Namanya sudah berganti dengan Rana Dewi. Rana Dewi? Aki yakin bahwa mimpi Aki itu benar? Yakin, Wulandari. Bahkan aku tahu persis bahwa anakku itu kini tinggal di dalam sebuah istana yang indah. Raja yang memerintah istana itu bernama Raki Tanding. Dan yang paling penting bagiku, Wulandari, bahwa anakku itu sangat mirip denganmu. Sangat mirip dengan aku? Iya, sangat mirip. Kalau kalian berjalan berdua, aku akan sulit membedakan mana anakku dan mana kamu, Wulandari. Hanya anakku itu tidak ada tai lalat di topi bibirnya. Jadi Aki yakin pada mimpi Aki itu? Nah Aki, aku juga yakin pada mimpiku. Sehingga janganlah Aki Japa menghalangi aku untuk menjadi petapa. Sebenarnya aku sangat gembira, Wulandari. Karena tanpa disengaja kau sudah menjadi pengganti Anindya bagiku. Dan juga bagi Rahayu. Itu sebabnya aku tidak mau kau jadi petapa. Kau ini masih muda, Wulandari. Jalan hidupmu masih panjang. Jangan kau buang begitu saja masa mudamu. Aki tidak tahu bagaimana perasaanku. Padahal perasaanku sama dengan perasaan Aki ketika Aki memutuskan jadi petapa. Ya, kalau begitu katamu, apa boleh buat? Aku tidak menghalangimu lagi jadi petapa. Sejak malam itu, Wulandari memulai hidupnya menjadi seorang petapa. Dia mengasingkan diri di sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat Aki Japa Ardana. Wulandari sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian seorang petapa. Wulandari sudah mulai meninggalkan dunia luar. Dunia yang penuh dengan kemunafikan dan keserakahan. Dan kini Wulandari memasuki dunia yang lain. Dunia yang penuh ketentraman. Dunia yang penuh damai. Hanya sekali-sekali dia bertandang ke tempat Aki Japa Ardana. Namun Rahayu Anindya sering mendatangi Wulandari. Karena gadis itu sudah menganggap Wulandari sebagai pengganti kakaknya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Ramanda menceritakan sebab-sebabnya pada Kak Wulan. Iya. Kenapa kau sedih, Rahayu? Kak Wulan sudah tahu kan? Tentang ibumu dan kakakmu Anindya? Iya.
Kakak Anidia wajahnya mirip Kak Wulandari. Kakak dan dia seperti saudara kembar. Sehingga pertama-tama ketika kakak datang, aku sangat terkejut. Dan akhirnya, aku sangat gembira mendengar kakak akan tinggal bersama kami. Tapi, kini kakak sudah memutuskan untuk jadi petapa. Sehingga aku kesepian lagi, Kak. Rahayu, kok ini ada-ada saja? Bukankah aku selalu ada di sini? Selalu ada di dekatmu? Iya. Kapan kejadiannya kakakmu diculik oleh mereka? Kira-kira 3 tahun yang lalu. Kalau begitu belum lama ya? Iya, belum lama. Tapi Ramanda yakin kalau kakak Anidia akan kembali. Dan ternyata benar, kakak Anidia kembali dalam wujud Kak Wulandari. Hai Kirabumi, kenapa Kirabumi memanggil aku? Kenapa Kirabumi masih berada di tepi pantai ini? Aku ingin mendapat petunjuk cara aku kembali ke negeriku, Rana Dewi. Jadi Kirabumi tidak tahu jalan untuk pulang ke negeri Kirabumi? Aku tidak tahu, Rana Dewi. Karena aku berada di seberang lautan. Sehingga jalan untuk pulang sulit aku temui. Aku juga tidak tahu harus bagaimana aku menunjukkannya. Karena aku sendiri tidak pernah tahu jalan ke kampung Kirabumi itu. Kalau begitu, aku jadi terdampar di tepi pantai ini. Aku akan jadi penghuni pantai ini untuk selamanya. Dulu, dengan siapa Kirabumi datang kemari? Dulu aku datang bersama Kijana dan Batara. Kijana? Kijana yang tinggal di negeri Karang Biru bukan? Bukan. Hah? Kijana tinggal di dusun Karang Angin. Oh, dusun Karang Angin. Tempat Lambano tinggal Kirabumi? Iya betul. Betul, Rana Dewi. Rupanya kau tahu letak dusun Karang Angin itu. Aku tahu. Bahkan aku pernah dibawa ke sana oleh Lambano. Rupanya Lambano suka wajah cantik sepertimu, Rana Dewi. Mungkin Kirabumi. Lalu Kijana yang membawa aku ke negeri Karang Biru. Oh, begitu ceritanya. Iya. Dulu kau berasal dari mana, Rana Dewi? Aku dari mana? Asalku dari mana? Aku tidak tahu, Kirabumi. Yang aku tahu, aku dibawa ke sana, lalu dibawa ke negeri Karang Biru. Pasti kau berasal dari suatu tempat. Hanya Lambano sudah menghilangkan ingatanmu. Sehingga kau tidak tahu lagi kau berasal dari mana. Aku tidak tahu. Kau berasal dari mana? Kalau begitu, kau tahu jalan ke dusun Karang Angin, Rana Dewi? Kenapa begitu? Karena di dekat dusun Karang Angin itulah terletak kampungku. Oh, kalau begitu Kirabumi lihat ke sana. Maka tampak jalan yang halus, bagai selembar benang sutra, membentang di awang-awang. Kesanalah jalan dusun Karang Angin. Iya, baru Aki perhatikan jalan itu. Setelah terkena sinar matahari, jalan itu memang bagai selembar benang sutra yang membentang di awang-awang. Silakan, kalau Kirabumi mau kembali ke sana. Sedangkan aku tidak mau lagi ke sana, karena aku sudah mengalami kejadian pahit di dusun itu. Kalau jalan ini memang ada, tentu suatu saat Lambano akan bisa datang kemari. Tidak bisa. Lambano tidak akan bisa naik ke negeriku. Negeri di balik awan itu. Bahkan siapapun tidak akan bisa naik ke sana kalau tidak seizin kakakku, Kanjeng Raki Tanding. Hah? Ada apa Kirabumi? Kenapa Kirabumi melihat ke telapak kakiku? Apa ada yang salah ketika aku berjingkat tadi? Kau, kakimu meninggalkan jejak di pasir ini. Ketika kau berjingkat menunjuk negerimu itu. Oh ya? Kau pasti bukan asli dari bangsa kami. Kau pasti berasal dari manusia biasa. Karena manusia biasalah yang mempunyai jejak di atas tanah. Sedangkan kaum orang-orang atas angin tidak akan meninggalkan jejak seperti itu. Tapi sekarang aku tidak meninggalkan jejak apa-apa lagi kan di atas pasir ini? Nah lihat, lihat Kirabumi. Memang tidak, Rana Dewi. Tapi ketika kau merasa marah pada Lambano tadi, tiba-tiba saja telapak kakimu mempunyai jejak di atas pasir ini. Mana mungkin aku berasal dari manusia biasa? Pasti. Kau pasti berasal dari manusia biasa. Kau pasti sama dengan Batara. Dengan Wulandari, hanya ingatanmu yang telah dihapus oleh Lambano. Sehingga kau tidak tahu lagi kau berasal dari mana. Dari keluarga siapa. Jangan bicara ngawur Kirabumi. Aku tidak suka mendengarnya. Aku sungguh-sungguh, Rana Dewi. Bahkan aku ingin membantumu. Bila kau mau, aku akan membantumu untuk bisa kembali ke duniamu. Ke dunia manusia biasa. Jangan bicara itu lagi Kirabumi. Pergilah dari negeriku. Hiat! Jejak kakinya semakin banyak di atas pasir pantai ini. Berarti dia memang manusia biasa. Sama seperti Batara atau Wulandari.
Dengan cepat Rana Dewi hilang dari hadapan Kirabumi. Namun Kirabumi masih terpaku memperhatikan jejak kaki Rana Dewi yang tampak jelas di atas pasir pantai. Sementara hari semakin panas, matahari bersinar dengan terik. Angkasa membiru di langit cerah. Begitu pula di langit di atas ibu kota kerajaan Singasari. Namun orang-orang yang berada di sana tidak mempedulikannya. Mereka sibuk berkumpul di alun-alun. Dan di sana pun tampak Batara yang berjajar berbaris antri mengikuti yang lain. Hei, jangan main dorong seperti itu. Siapa yang mendorong? Memang kamu yang mendorong dari belakang. Sehingga barisan ini jadi kacau. Maaf Kisana, bukan aku yang mendorong. Tapi semuanya sudah berdesakan. Karena tidak tahan udara yang begini panas. Kemari kamu. Ya. Mampus kamu. Kamu akan dibunuh kamu. Kamu mau bikin kacau pendaftaran prajurit ini ya? Atau kamu merasa terpaksa didaftar begini? Hah? Tidak. Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Kamu menantang ya? Kamu tidak terima ditampar seperti tadi? Aku terima Kisana. Kalau kau mau tahu namaku, aku Huti, salah seorang perwira kerajaan Singasari. Maaf Huti, bukan aku yang mendorong tadi. Tapi karena semua yang menunggu itu sudah tidak tahan kesal. Harus tahan panas. Dan aku tahu, semua yang hadir di sini merasa terpaksa jadi prajurit. Karena rumah kalian didatangi oleh petugas kerajaan. Kamu dari mana? Dan siapa namamu? Aku bernama Batara. Dan aku berasal dari Padukuhan Semboja. Hah! Orang-orang Semboja selalu merasa dipaksa untuk bela negara. Padahal semua ini untuk kepentingan mereka juga. Aku tidak pernah merasa dipaksa, Uti. Bahkan rumahku tidak didatangi oleh petugas kerajaan. Lalu, kenapa kau ada di sini? Aku kemari atas keinginanku sendiri. Aku ingin jadi prajurit kerajaan dan bersedia dikirim ke Dharmasraya. Hah! Apa aku tidak salah dengar? Aku bicara sungguh-sungguh, Huti. Bagus, bagus. Baru kamulah yang datang dengan sukarela mendaftar jadi prajurit kerajaan. Sedangkan yang lain ini kebanyakan datang karena merasa terpaksa. Padahal dulu tidak begitu. Mungkin mereka merasa ngeri melihat saudara-saudaranya dikirim ke medan perang. Lalu akhirnya tidak kembali lagi. Kematian dalam suatu peperangan itu biasa terjadi. Itu gunanya nanti kalian dilatih olah keprajuritan. Supaya tidak mudah tewas di dalam suatu peperangan. Iya. Nah, kamu berdiri di sana. Jadi, aku diterima, Huti? Kalau melihat bentuk tubuhmu, kau memang cocok jadi seorang prajurit. Terima kasih. Ayo, berdiri di sana. Baik. Ayo kamu, maju kemari. Diam, yang lain, diam. Aku lelah sekali. Kau baru pulang dari ibu kota Singasari, Batara? Iya, Nyilota. Bagaimana, Batara? Kau diterima jadi prajurit kerajaan? Diterima, Nyilota? Batara, kalau kau diterima, aku dan Aki Gupu akan kesepian lagi. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang prajurit, Nyilota. Kan sudah diceritakan oleh suamiku, Batara, bahwa jadi prajurit itu banyak bahayanya. Bisa-bisa kau tewas di medan perang. Sudahlah, Nyi. Kalau memang itu sudah jadi pilihannya, mau apa lagi? Laki-laki memang selalu suka pada hal-hal yang berbahaya. Ya, memang. Nah, minumlah. Kau tampak haus. Terima kasih, Nyilota. Bagaimana, Batara? Kapan kau disuruh kembali lagi ke sana? Minggu depan, Ki Gupo. Minggu depan? Berarti minggu depan kau sudah pergi ke kerajaan Dharmasraya, Batara? Belum, Nyilota. Semuanya akan dilatih dulu ilmu keprajuritan. Baru nanti dikirim ke sana. Mereka berdua dan juga orang-orang Singasari tidak boleh tahu kalau aku berasal dari kerajaan Dharmasraya. Nah, kalian lihat. Ini caranya kalau melakukan perkelahian 1 lawan 1. Seperti itu tadi. Mengerti? Mengerti. Dan kamu sekarang. Ya, kamu. Maju kemari. Dan kamu, Batara. Maju kemari. Coba kalian berdua berkelahi seperti contoh yang aku contohkan tadi. Siap? Siap. Ayo, serang Batara. Apalagi yang kau tunggu? Kalau aku serang pemuda ini, pasti dalam 1 kali serangan dia akan jatuh. Ayo serang! Ayo! Aku pegang yang ini nih. Hei, orang Padukuhan Semboja. Percuma saja badanmu kekar seperti itu, tapi nyalimu kecil. Kau pun akan aku banting, Huti. Kalau hanya kepandaianmu seperti yang kau pertontonkan tadi. Ayo kamu, serang dia. Bikin dia tidak berkutik di sini. Ayo, serang!
Ayo, pegang kakinya Batara. Banting orang semboja itu. Ayo, banting Batara. Susah, katanya bisa sekali. Maaf Kisanak, apamu yang sakit? Tidak apa-apa, hanya sedikit sekali. Wah, ternyata tenagamu luar biasa Batara. Kau angkat dia dengan enteng, lalu kau banting dia. Hanya kebetulan Huti. Kenapa tidak ada latihan pagi ini Huti? Hari ini diistirahatkan dulu. Kenapa harus istirahat? Karena utusan dari Tartar sedang menghadap Yang Mulia Sri Baginda Kertanegara. Untuk apa utusan itu datang Huti? Mungkin untuk menyampaikan pesan perdamaian dari Raja Kubilai Khan. Oh, kita tidak jadi berperang dengan mereka? Ya, kalau perdamaian disetujui, tentu perang tidak akan terjadi. Ah, sayang. Loh, kenapa kau kecewa, Batara? Karena aku sudah ingin berperang dengan mereka. Wah, semangatmu boleh diakui. Tapi, perang itu menakutkan, Batara. Sangat menakutkan. Sayang kalau kau belum mengalaminya. Bahkan bagi orang yang pernah pergi ke medan perang, perdamaian tentu diterima dengan bergembira. Tidak seperti kamu. Kau tidak tahu, Hoti. Kalau perang ini gagal, maka aku tidak bisa kembali ke kampungku. Batara memandang berkeliling. Yang tampak adalah para prajurit yang batal berlatih. Mereka tampak bergembira sambil bercerita ke sana kemari bersama dengan yang lainnya. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-15 Kelopak Bunga Teratai, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan Pegalin Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.